Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana dari mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 856781991 dari UPPJJ Palembang, Pokjar, Belitang. Saya di sini akan melakukan praktikum tentang simbiosis. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan simbiosis. Simbiosis merupakan hubungan ataupun interaksi antara dua organisme makhluk hidup yang berbeda dan saling ketergantungan. Simbiosis dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama simbiosis mutualisme, yang kedua simbiosis komensalisme, dan yang ketiga simbiosis parasitisme. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama mengidentifikasi simbiosis mutualisme di lingkungan sekitar, yang kedua mengidentifikasi simbiosis komensalisme di lingkungan sekitar, dan yang ketiga yaitu mengidentifikasi simbiosis parasitisme di lingkungan sekitar. Alat dan bahan yang digunakan yaitu ada alat tulis, lembar pengamatan, dan lingkungan sekitar. Kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan pengamatan. Adapun langkah kerja yang harus kita lakukan, yang pertama yaitu amati lingkungan sekitar. Dan yang kedua yaitu temukan hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda. Berikut beberapa temuan yang saya temui di lingkungan sekitar. Langkah selanjutnya yaitu analisis hasil temuan berdasarkan hubungan yang terjadi. Berikut ini merupakan hasil analisis dari pengamatan. Yang pertama yaitu simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya terlihat pada kupu-kupu dan bunga lantana ini. Sang kupu-kupu di sini mendapatkan keuntungan sebuah makanan, sedangkan bunga lantana mendapatkan keuntungan untuk membantu proses penyerbukan. Hasil temuan yang kedua yaitu simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup di mana makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan sedangkan makhluk hidup yang kedua tidak merasa dirugikan ataupun diuntungkan. Contohnya pada hubungan antara makhluk hidup ikan dan eceng gondok. Di sini ikan mendapatkan keuntungan makanan dari tumbuhan eceng gondok, sedangkan eceng gondok tidak merasa dirugikan ataupun merasa mendapat keuntungan dari ikan. Untuk temuan yang ketiga masih sama dengan simbiosis komensalisme, yaitu hubungan antara tumbuhan paku dengan pohon jeruk. Di sini tumbuhan paku mendapatkan air untuk hidup dari pohon jeruk, sedangkan pohon jeruk tidak merasa dirugikan ataupun diuntungkan. Temuan yang keempat yaitu masih sama dengan simbiosis komensalisme, yaitu hubungan antara pohon anggrek dengan pohon kelengkeng. Di sini tumbuhan anggrek mendapatkan air untuk bertahan hidup dari pohon kelengkeng, sedangkan pohon kelengkeng tidak mendapat kerugian ataupun keuntungan. Temuan yang kelima yaitu simbiosis parasitisme, yaitu pada hubungan pohon benalu dengan pohon cemara. Di sini pohon benalu disebut dengan tumbuhan parasitisme karena benalu menyerap sari-sari makanan yang ada di batang pohon cemara. Langkah berikutnya ialah catatlah hasil pengamatan pada lembar kerja. Dari percobaan tersebut, saya dapat menarik kesimpulan bahwa simbiosis mutualisme yaitu hubungan antara makhluk hidup saling menguntungkan, sedangkan komensalisme yaitu hubungan makhluk hidup yang satu untung yang satu merugikan, dan simbiosis parasitisme yang saling merugikan.